Biasanya total gua 85 kilo. 44 kilo. 84 Oh jadi tambahin gram. Ketoknya berangkat rene bojone dari mas-mas. Cek guyu, cek semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati para yai, para sesepuh, bini sepuh, ingkang kawula hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fauzi Ghafur, ingkang kawula hormati Al-Ustadz Muhammad Ahmad nih, balik lali ya Mbak Umi, Ahmad Nur Rodhi, bahasa kerennya biasanya diceluk Mas Odis. Masih Dewi. Ingkang kula hormati Sohibul Hajjah. Wah iki Sohibul Hajjah Al Ustadz Al Mukarram Ahmad Musyafa. Betul lah ini. Kata sih konco kecili. Jadi konco kecili, konco perjuangan biyen nduk penuh. Cuma sing ngomong saiki wis akeh diwakili adik nih. Gak tau jebus. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa untuk yang kesekian kalinya bermuwajahah, bertatap muka, baik secara offline dengan saudara-saudara kita sendiri, dengan saudara-saudara sendiri. Kali ini kita berada di kediaman Sohibul Hajjah Al Ustadz Ahmad Musyafa, Cepiples Singogalih, Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Ini rumahnya luar biasa. Di depan ada sungai, sungai kembar, yang satu besar, yang satu agak kecil, Sungai Berantas dan anaknya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini berkat nikmat Allah yang patut kita syukuri bersama. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek semangat. Cek semangat. Karena ini ngapunten, ini 3 minggu. Betul nggih? 3 minggu kita tidak siaran, 3 minggu kita tidak ngaji, 3 minggu kita tidak nyantri di JGHK KR Ontorjo. Bagi yang belum tahu, ya bagi yang baru pertama nanti membuka YouTube-nya, nah ini JGHK KR Ontorjo hadir untuk sekedar memberikan semangat nyantri lagi thalabul ilmi, bersama-sama kita mengkaji beberapa kajian-kajian, tentunya tentang kajian-kajian hukum Islam dan seterusnya. Tema kita pada malam hari ini langsung ini tema yang wajib, saya kira memang harus dikedepankan, tentang sholat kita. Ya, tentang sholat kita, tapi lebih spesifik adalah bagaimana cara sholat jamak, sholat qashar, sholat lil hormatil waktu, 3 itu ya Ustaz ya. Paling tidak itu nanti akan dijelaskan singkat oleh Al Ustadz Al Mukarram Muhammad Ahmad Fauzi Ghafur. Jenenge podo mari bingung ae. Jenenge podo. Jadi nanti dijelaskan secara singkat, dan para saudara-saudara jamaah yang hadir, saudara-saudara kita, barangkali nanti ada yang disampaikan tentang beberapa kasuistis. Ceritanya bisa jadi nanti malah terjebak pada gampang no sholat. Nah, ini yang paling penting, ojo sampai gampang no sholat, karena terjebak pada satu statement, satu kalimat, Islam itu tidak mempersulit.
lunga rono gampang. Jamak apa? Jamak takbres. Nah, iki nanti jangan sampai kita terjebak padahal ternyata memang betul-betul ada aturan teknis yang sudah diatur secara fikihnya, nanti akan dijelaskan. Untuk itu mari kita simak bersama kajian pada malam hari ini. Saya ulangi, adalah kajian bagaimana cara kita sholat jamak, sholat qasar, sholat li hormatil waktu, dan beberapa hal yang memang harus kita kaji dan kita bahas bersama-sama. Tapi jangan lupa untuk memberikan vitamin support kepada kami yang baru bergabung nantinya itu, jangan lupa like, subscribe, biar kami lebih termotivasi dan semangat terus untuk membuat konten-konten tentang syiar-syiar Islam seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung waktu kami persilakan, tapi sebelumnya mari kita buka dulu untuk kate lali dengan bacaan umul Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan berangkat dari rumah betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan, ya. Amin amin Allahumma amin. Liridho illa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung nanti disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Fauzi Ghafur, nanti disambung Al-Ustaz Ahmad Nurrodi, juga adik saya nanti Muhammad Al-Ustaz Muhammad Said, dan tentunya Sohibul Hajah nanti sekaligus memperkenalkan diri, ya, dan juga memberikan mungkin pembanding atau ada sedikit yang disampaikan. Monggo Ustaz, dipersilahkan. Pakai ini aja lebih aman barangkali, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Terima kasih kepada host yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, langsung kepada tema. Sengaja kita angkat tema tata cara sholat jamak qasar atau jamak qasar dan sholat hurmat waktu, karena menurut saya ini sangatlah penting, karena kita sering bepergian atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk sholat secara normal pada waktunya, entah karena kesibukan, karena hal-hal lain yang mendesak, maka yang aslinya sholat itu harus tepat waktu, maka Allah memberi solusi keringanan-keringanan sholat boleh tidak pada tepat waktu, yang kita kenal dengan sholat jamak atau sholat qasar. Akan tetapi sebetulnya sholat jamak dan sholat qasar ini aturannya berbeda dan punya batasan-batasan yang berbeda. Cuma karena sering sekali diucapkan sholat jamak qasar, seakan-akan ini satu paket, padahal tidak. Yang perlu kita garis bawahi, kata kuncinya adalah kalau sholat qasar sama dengan safar, perjalanan. Sedangkan sholat jamak itu kuncinya adalah kebutuhan, tidak harus perjalanan, tidak harus safar. Oleh karena itu Allah memberi keringanan dengan sholat qasar yang aslinya 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Khusus pada sholat yang rubaiyah 4 rakaat hanya zuhur, asar, isya, maghrib dan subuh tidak bisa, karena kalau maghrib itu diringkes jadi 1,5 gak ono sholat 1,5. Nek subuh nek rakaat dadi witir, ndak ada. Dan yang bisa dijamak zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Maghrib tidak bisa dikosor, tetap
3 rakaat, kalau isya bisa dikosor. Tapi ini berbeda aturan dan batasannya. Oleh karena itu sebelum saya menjelaskan, saya mohon untuk dibacakan ayatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sholat qasar. Dibacakan oleh Al-Ustadz Haji Nurodi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat ini adalah dasar kita diperbolehkan untuk sholat qasar, sholat yang diringkes 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sekali lagi kuncinya adalah sholat qasar itu safar, dalam perjalanan. Dengan kata lain, kalau di rumah tidak boleh qasar. Nah, ketika melakukan perjalanan yang sifatnya ibadah, tidak boleh maksiat, kemudian jaraknya itu kalau kita konservasikan dengan ukuran di Indonesia 80 kilo atau 84 kilo, itu kira-kira perjalanan kita sejauh itu baru dibolehkan qasar. Kalau tidak sampai sejauh itu, maka tidak boleh qasar, hanya sholat biasa atau mungkin saja dengan sholat jamak karena memang membutuhkan jamak, karena keadaannya ketinggalan acara atau karena kebutuhan lain baru boleh jamak. Nah, jamak itu berarti tidak ada hubungannya dengan safar. Jamak boleh di rumah, jamak boleh di perjalanan. Nah, kalau memang membutuhkan, tapi kalau tidak butuh nggak boleh jamak. Contoh sholat jamak menggabungkan antara sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya misalnya kalau ada pengantin itu, misalnya pengantin putri itu diperbolehkan untuk jamak meskipun di rumah. Karena apa? Misalnya dihias jam 1 kemudian, atau dihias setelah duhur, acaranya jam 1:30, karena dikhawatirkan asar nanti itu hilang karena banyak tamu, mungkin saja sampai maghrib, maka asar boleh ditarik ke waktu duhur, jamak takdim namanya, tidak boleh qasar. Lah itu karena kebutuhan, namanya jamak takdim, karena asar ditaruh di duhur, atau sebaliknya, itu kebutuhan. Atau misalnya Ustadz Fauzi atau Ustadz Mamat mau bepergian naik bis misalnya, karena tidak mungkin kalau kita itu berangkat sebelum duhur naik bis umum, nanti kira-kira ke Surabaya itu diperkirakan macet, otomatis sampai di sana itu asar misalnya. Kita nggak mungkin nyetop Pak supir untuk berhenti sholat, ya. Oleh karena itu ya diperkirakan nanti di sana macet, boleh di rumah sholat duhur sambil menjamak dengan asarnya ditarik ke duhur, karena memang kebutuhan. Jadi tidak ada hubungannya dengan safar. Ada kebutuhan yang memang bisa dilaksanakan ketika ada kekhawatiran yang memang membutuhkan untuk jamak.
Oleh karena itu yang terpenting adalah kebutuhan, nek mboten butuh mboten pareng jamak. Nah, bahkan ulama-ulama 4 mazhab itu berpendapat memang ada perbedaan. Misalnya sopir bis otomatis tiap hari kan bepergian. Itu bagaimana itu? Apakah boleh jamak itu? Apakah boleh jamak qashar? Itu nanti tolong ditanyakan ya. Nah, nanti kita jawab. Oleh karena itu, karena memang sholat itu harus tepat waktu sebetulnya, nggak boleh keluar. Tapi karena keadaan membutuhkan, nggak mungkin kan. Penumpang saya sholat dulu ya, mumpung ada masjid ya, bengok-bengok itu penumpang itu. Lah ya kesuwen. Apakah boleh itu nanti jamak dan qashar, atau katakanlah qashar saja, atau mungkin jamak saja, nanti kita akan bahas. Nah, sementara dari saya demikian, dan mohon untuk ditambahi pada narasumber yang lain. Alhamdulillah. Ini tadi masih membahas ibarat rumah itu jendelanya masih diintip, pintunya masih diketuk, dibuka titik. Lah ini nanti supaya buka biak itu tergantung panjenengan sharing diskusi pada malam hari ini. Dan mungkin juga ini memang barangkali nanti di HP saya ada WA dari teman yang sekarang tidak bisa hadir, yang titip pertanyaan, nanti bisa disampaikan begitu. Saya kira itu tadi intinya adalah jamak dan qashar tadi. Jadi kalau qashar ini kuncinya adalah safar, kalau jamak ini kuncinya adalah kebutuhan. Sehingga dua hal ini tolong bisa menjadi sebuah perhatian. Cuman tadi ada satu hal belum, tentang hormat waktunya ini belum ya, hormat waktunya betul belum, dan juga sholat di qadha ini juga belum ya, nanti barangkali berkembang ke sana. Baik, untuk itu barangkali ada yang disampaikan, boleh menambahkan sebelum ada pertanyaan, barangkali Ustadz Rodi atau Ustadz Said, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam membahas masalah sholat jamak qashar, terkadang ngapunten, di antara kita itu memang kebanyakan itu sering berpendapat bahwasannya sholat jamak itu khusus untuk perjalanan. Nah, ini yang memang perlu diluruskan kembali. Kecuali jamak qashar jadi satu, artinya sholat jamak di qashar ya mengikuti qasharnya, boleh dijamak tapi mengikuti qasharnya, artinya kebutuhan, kembali kepada kebutuhannya, yaitu sholat jamaknya mengikuti syarat-syarat qasharnya. Karena ada qashar, maka jarak yang mungkin lebih umumnya dikonversi ke jarak kilometer itu antara 80 sampai 84 kilometer. Ini pun juga masih ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat yang pertama, 84 kita ambil yang paling jauh, 84 km itu ada yang menyebutkan itu sekali perjalanan. Contoh Yai Safa ini dari Cepi Ples City ini menuju Cepu. Wah, dari sini menuju Cepu itu kurang lebih ya kira-kira ada hampir 200 km ini gue. Sini ke Cepu melebihi, ketebihin berarti. Tentu Banawon. Nah, Malang wisata, rihlah. Kenapa kok rihlah? Soalnya salah satu syaratnya itu tidak boleh dalam perjalanan maksiat. Nah, niki penting niki. Sing dimaksud perjalanan maksiat niku yok nopo?
Ini nanti tanda tanya. Sami kali Yai Fauzi tadi mau ditanyakan nanti nggih. Jadi maksud dari tidak boleh maksiat itu seperti apa? Apakah tujuannya itu kesana kanggo ngerasani wong, kanggo ngelokno wong, atau mungkin yang lain? Nah ini kembali pada jarak tadi. Yang pertama yaitu jarak sekali berangkat. Itulah yang yang disyaratkan. Ada yang mengatakan ya enggak gitu. Yang dinamakan 84 km itu ketika pergi langsung pulang itu juga dihitung. Soalnya perjalanannya dalam satu perjalanan. Barangkali Yai Syafa ini pergi ke Malang itu hanya napa niku? COD. Nah, COD Duren atau COD apel Malang. Sampai di sana diambil lo langsung pulang. Padahal sini ke Malang itu jaraknya masih 60 atau 70 km. Kalau sampai di sana kosor jelas mboten angsal. Kenapa? Karena jaraknya masih 70 kilo. Tapi karena tujuannya itu langsung balik, ini juga dihitung. Artinya kembali sampai di Masjid Cengho itu sudah mencapai hampir 90 km. Nah, boleh di situ melakukan sholat jamak qashar. Ada kosornya. Ini berlaku karena mengikuti jarak tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada salah satu pendapat kontemporer masa kini. Dalam artinya jarak 84 km itu kan zaman dahulu. Kalau zaman sekarang itu bagaimana? Sekarang kan itu dihitung menggunakan sepeda ontel ataukah kuda ataukah pakai bis tambah cepat. Kalau pakai kuda, pakai sapi dulu zaman dahulu, jarak ke 84 km itu bisa lebih lama, memang lama. Jadi boleh. Artinya berlaku juga waktu durasi waktunya itu juga berlaku. Lah apakah itu disamakan dengan zaman sekarang? Nah, tapi terbesit dalam pikiran saya begini. Saya rasa tidak ada bedanya zaman dahulu dengan sekarang. Kenapa? Di sini sekarang ini ada bis, kita anggap bis paling cepat. Tapi dahulu apakah tidak ada kendaraan paling cepat? Ada, yaitu kuda. Kuda itu bisa lari paling tidak 60 km, bahkan ada yang lebih dari 100 km per jam. Dan itu tetap tidak ada yang membahas, para ulama itu membahas kalau naiknya pakai keledai maka boleh jamak qashar. Nah, kalau pakai kuda tidak boleh karena sudah 1 jam sudah sampai, kan tidak ada sampai gitu. Jadi ini sama saja, ini perlu diluruskan antara pemikiran kontemporer dengan yang konvensional atau yang sudah terdahulu. Saya rasa ukuran 84 km ini sampai kapanpun masih bisa tetap digunakan. Kemudian yang ketiga, nah terkait tadi pembukaan yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi, kakak saya sendiri ini MC-nya, jangan-jangan nanti itu dibuat ngentengno. Alah wis mesti sanae saiki pisan dijamak. Alah wis ngene dikosor. Lah ini bahasa ngentengno itu nanti mungkin butuh penjelasan Yai Fauzi Ghafur. Tadi ada 2 catatan mungkin dari saya nanti. Yang pertama yaitu yang dimaksud bukan untuk maksiat itu yang seperti apa? Apakah wisata itu dikatakan maksiat atau tidak? Roto-roto ya kebanyakan sing jamak, salat jamak qashar mboten kok sing ziarah wali mawon, tapi sing lunga nang kolam renang. Nah, kajenge adus kali. Pundi Malang niku adus kali kan niku ya. Sumber Maron niku tebih niku. Itu 90 km karo dari sini.
Nah, apakah itu termasuk maksiat? Ya, ini nanti mungkin lebih dalam dikaji lagi oleh, saya kembalikan pada Yai Fauzi Ghafur. Itu mungkin dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi menambahkan, tapi juga timbul beberapa pertanyaan sehingga ini pintu terbuka lebar untuk yang bertanya barangkali, sehingga satu dua ini tadi. Yang pertama adalah barangkali nanti bisa ditahan dulu, barangkali ada yang menanyakan lebih jelas. Satu tentang makna, tujuan atau syarat untuk safar supaya bisa di qasar itu adalah tidak dalam perjalanan maksiat. Cuma definisi perjalanan yang tidak dalam maksiat ini juga rancu kadang. Yang penting barangkali nanti dijelaskan niat kita, kan begitu. Selama meripat ketok nyun sewu ya Ustaz, meripat ketok iki kok dindi ku ya gak didelok iku ya apa to emahan ngono. Apa maneh tujuane rekreasi misalkan ya. Wis ini kan jamaah dol-dol kakak sing guru iki. Ini akeh sing guru niki. Ngeterno murite nang Bali. Lah repot. Jenengan lak semer apa Bali ki ya? Lho ya. Ya kan? Nang Kute. Milie jame nang Kute ku jam 12. Jam 1 panas-panase kendang-kendang. Masalah apa? Nek puanase pol iku akeh ngene-ngene iku. Padahal tujuan lho ngene iku ya jamak qasar. Oh, jauh iki. Tapi di sini ada syarat tidak dalam perjalanan maksiat. Tapi tugas ngeterno arek, tapi nang Bali. Akeh ngoten niku Ustaz. Nih tolong nanti ada pencerahan yang saya hanya lebih memperjelas dan teknisnya seperti itu. Jadi makna syarat dari tidak dalam perjalanan dalam rangka maksiat. Yang berikutnya barangkali saya berikan kesempatan, barangkali ada yang disampaikan. Ketoke kok kuwareken salah tak kuwareken langsep iki, Pak. Kok denger. Iya apa? Oh ya, oke pokok langsung dari situ. Kepingin ketok tak gak? Kene ae yo. Sebentar sik. Maju sedikit ini ya, tabung ini. Sudah pol kabel. Maju dikit di situ. Nah. Oke. Tabung koncone Mustafa ya. Sing takoki koncone Mustafa, marun meneh koncone Hatta. Ngono monggo. Tak catet terek, takut gak dicatet kok delokno masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para ustad, matur suwun waktunya. Sempat tergelitik saya tadi sudah disampaikan. Ada satu pertanyaan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Mamat ya. Cuma ada pertanyaan yang lainnya. Saya sering pergi ke luar kota, ke Malang, tadi sudah dicontohkan. Aturannya 84 kg. Lawang sorry, maaf. Biasanya dodol gula ya. Biasanya dodol gula. 85 kilo. 84 kilo. 84 oh jadi kilo. tambahin gram. Ketoke berangkat rene bojone njaluk mas-mas. Cek guyu, cek semangat. Gulane entek wis payu kabeh. Lah wong awak dhewe iki ireng ya iso, putih ya iso. Sering sama kiai-kiai sama ustadz itu sering. Lah wong ke Malang itu kan belum ndak sampai 84 kilo. Wenteng itu ayo dijamak ae, nyampe di tempatnya juga ayo dijamak, di jalan juga ayo dijamak, nang dia ayo dijamak. Sawangane wakeh permasalahan gampang dijamak. Nah, tadi banyak versi, rancu nek menurut saya gitu loh. Apakah ndak ada satu aturan sing pas koyok Pancasila apa undang-undang lah biar enak gitu. Nek ngene wis gak oleh, ngene ya oleh. Lah saya sama kiai sama ustadz itu kemanapun ya wes iki piro sih, ono sing ngomong 20 kilo, ono sing ngomong di sini 84. Katanya Ustadz Mamat kudu gawe kuda, kudu gawe kursi roda, iku ya opo ngono lho. Akhirnya bingung. Ujung-ujungnya ngene kok wis gak salat ae lho. Ojo, jangan.
Itu loh, enggak ada satu aturan sing pas yang harus seperti ini, harus seperti ini. Itu ya. Yang kedua, ini pribadi, pengalaman pribadi. Koncone sapa sih? Koncone Hatta. Koncone Hatta. Jenenge Bung. Iya. Saya takut koncone Hatta. Koncone Hatta. Pokoknya gak curhat awake dhewe gitu. Zamane Semeru meledos ya, diajak orang-orang kantor ke Semeru. Perjalanannya kan sangat jauh di Lumajang. Lu dilalah sak mobil iki lho, gak ono wong sing salat kabeh. Gak ono sing salat kabeh. Lah aku jek tas tobat ngono lho. Zuhur, asar, ayo rek leren. Wes apa engko ae? Leren wis telah engko ae. Yo opo rek gare katut ngene iki. Ngoten lho. Ayo rek, kok enggak ada? Ya bener ini memang kemarin. Akhirnya jamaah takbir. Nah, siapa iki? Tayamum digodho. Koyok kiai arek ngopo ngono koyok ustaz ae. Wis telah. Nduk kono ae engko. Tutuk kono malam wis. Lah mosok zuhur asar magrib bisa dijamak. Iki model yo opo iki? Ini kalau ini real gitu loh. Satu mobil iku wis ya Allah kalau sing salat belas gitu loh. Gorong delok Jeki Haka. Gorong delok Jeki Haka. Awak dhewe maksa kaya sawangane kaya santri dhewe gitu loh. Akhirnya nggih katut Ustaz ngapunten. Njaluk sepurane nang Gusti Allah kan apa jenengan iki. Niku yang kedua. Yang ketiga hampir sama yang disampaikan Ustaz Mamat. Yang lebih spesifikasi maksiat dan ibadah. Pergi kembali sama keluarga ibadah ya. Dilalah anak njaluk nang pantai Padang-Padang Ustaz Fauzi. Padang-Padang ku masyaallah. Mosok katene nduk warung delik tok iku ya sawangane bayar larang tutuk kene bensin entek akeh dan lain sebagainya. Lah monggo niku mohon penjelasannya lebih spesifik lah. Minimal yang pertama tadi aturannya itu bagaimana gitu nggih. Matur nuwun saya akhiri lupa tak kenal nomang Hatta Bung Channel Ustaz Rozi ya. Monggo. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.